kembali lagi di video fisika dasar dari kelompok kami. Di video ini, kami akan membahas sebuah alat sederhana tapi punya konsep fisika yang luar biasa, yaitu alat semprotan nyamuk, yang ternyata menggunakan prinsip dasar dari ilmu fluida. Apa itu fluida dan kenapa penting? Sebelum masuk ke alatnya, kita harus tahu dulu apa itu fluida. Fluida adalah zat yang bisa mengalir, yaitu cairan dan gas. Contohnya, air, udara, minyak, dan tentu saja cairan racun nyamuk yang ada di alat semprot. Kami akan menjelaskan gambaran sederhana yang bisa bantu kita memahami prinsip kerja alat semprotan nyamuk ini, yaitu dengan analogi selang air. Ketika kita membuka keran dan mengalirkannya air lewat selang, lalu kita tekan dan kecilkan ujung selang, maka semprotan air akan keluar lebih kencang kan? Nah, itu terjadi karena kecepatan air meningkat saat luas penampangnya diperkecil, sementara tekanan di ujung selang menjadi lebih rendah. Itulah prinsip dasar dari hukum Bernoulli. Sama halnya pada alat semprotan nyamuk yang kita buat. Ketika tuas ditarik, udara bergerak cepat melalui pipa, menciptakan tekanan rendah di atas cairan racun. Karena tekanan di dalam botol lebih tinggi, maka cairan akan terdorong naik dan ikut terbawa keluar bersama udara. Dalam fisika, fluida punya sifat penting, seperti bisa berubah bentuk sesuai wadahnya, memiliki tekanan, bisa mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dan konsep dasar ini yang menjadi kunci utama alat semprot bisa bekerja. Sekarang kita hubungkan ke alat semprot nyamuk. Alat ini sebenarnya sangat sederhana. Ada tabung berisi cairan, tuas pompa, dan nozzle atau lubang semprot kecil. Waktu kita menarik dan menekan tuas, kita memanfaatkan sifat fluida, terutama konsep tekanan, kecepatan aliran, dan perbedaan tekanan yang akan kita bahas nanti lewat hukum Bernoulli. Berikut ini adalah cara kerja alat semprotan nyamuk. Yang pertama, saat tuas ditarik, udara masuk dan memperkecil tekanan di atas cairan. Kemudian, tekanan cairan di bawah akan lebih besar, sehingga cairan akan naik ke pipa. Yang ketiga, saat tuas ditekan, udara mendorong cairan keluar lewat lubang semprot. Keempat, di ujung nozzle, cairan keluar dengan kecepatan tinggi dan menjadi kabut yang halus. Kemudian yang terakhir, semprotan nyamuk ini efektif menyebar di udara untuk membasmi nyamuk. Jadi, tanpa listrik, alat ini bisa bekerja hanya karena perbedaan tekanan dan kecepatan aliran fluida. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penerapan hukum Bernoulli pada semprot obat nyamuk. Sebelumnya saya akan menjelaskan kecepatan dari semprot obat nyamuk ini. Seberapa cepat dia akan menyemprotkan minyak ini. Selain itu juga saya juga menjelaskan bagaimana dia bisa menyemprotkan minyak ini ke udara. Bagaimana penerapan hukum Bernoulli-nya. Pertama kita pahami dulu strukturnya. Struktur dari semprot obat nyamuk ini ada tendon minyak. Tendon minyak di sini tentunya berisi minyak yang merupakan obat nyamuk, dan ada pompa vertikal di sini yang akan menyedot minyak ini untuk keluar. Di sini ada pompa horizontal yang dimana jika didorong dia akan membantu mengeluarkan minyak ini ke udara. Nah, perlu dilihat teman-teman, di sini pada tendon minyak itu ada lubang. Lubang ini akan membuat adanya tekanan udara luar masuk. Jadi ditandai dengan P0. Oke, masuk ke rumus hukum Bernoulli-nya. Rumus hukum Bernoulli apa sih? Sini rumusnya adalah P1 plus rho GH1 plus 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus 1/2 rho V2 kuadrat. Kembali ke sini teman-teman. Kalau kita lihat, tinggi penampang 1 itu akan sama dengan tinggi penampang 2 kalau acuannya dari tinggi penampang ke tanah. Maka di sini H1 itu akan sama dengan H2. Karena H1 sama dengan H2, maka kita bisa coret teman-teman. PGH1 dengan PGH2 bisa kita coret kedua-duanya karena di sini tinggi penampangnya sama. Maka akan membuat P1 min P2 sama dengan 1/2
rho V2 kuadrat min 1 per 2 rho V1 kuadrat kalau kita pindah ruaskan. Lebih lanjut teman-teman, di sini kita memperhatikan apa sih? Di sini kita memperhatikan aliran dari penampang 1 ini ke aliran 2. Kenapa? Karena di sini teman-teman, luas dari penampang 1 itu lebih besar dari luas penampang 2. Maka kecepatan udara pada penampang kedua ini lebih cepat daripada penampang 1. Ini kalau kita di dunia nyata teman-teman ya, itu sangat sempit sekali seperti lubang suntik sama pipa sama lubang suntik. Perbedaannya sangatlah kecil sekali. Maka di sini V2 itu akan lebih besar sekali daripada V1 sehingga kita bisa menganggap bahwa V1 itu sama dengan 0. Kita bisa anggap V1 itu 0 karena perbedaannya jauh sekali. Maka di sini teman-teman bisa kita anggap bahwa V1 itu lebih kecil daripada V2. Dan tadi V1 bisa dianggap 0. Maka kalau kita kembali ke rumus ini teman-teman, 1/2 rho V2 kuadrat min 1 per 2 rho V1 kuadrat kita bisa anggap sebagai setengah rho V2 kuadrat dikurangi 0. Seperti ini teman-teman. Jadi akan membuat rumusnya menjadi P1 min P2 sama dengan setengah P rho 0 V2 kuadrat. Ini untuk persamaan 1 teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi saya menjelaskan hukum Bernoulli yang dimana dapat persamaan 1 P1 min P2 sama dengan setengah rho U V2 kuadrat. Di sini saya pengen ralat bahwa di sini rho-nya bukan rho 0 tapi rho U, dimana U sendiri adalah massa jenis udara. Oke teman-teman, lebih lanjut saya akan menjelaskan hukum Bernoulli ini dengan hukum utama hidrostatika. Karena di sini berhubungan teman-teman, persamaan 1 dengan persamaan 2 dari hukum utama hidrostatika yang akan menjawab kecepatan dari alat penyemprot ini. Pertama-tama kita bayangkan dulu atau kita namai ketinggian dari pipa vertikal ini adalah H. Pada hukum hidrostatika, titik-titik yang terletak pada bidang datar yang sama atau garis datar yang sama, maka tekanannya dapat dianggap sama. Pada minyak ini, jika kita lihat ada 2 titik yang berada pada garis datar yang sama, maka tekanan sama. Itulah hukum utama hidrostatika. Maka PA sama dengan PB. Tekanan di A sama dengan tekanan di B. Kenapa AB? Oke teman-teman, kita coba, itu merupakan sebuah permisalan. Di sini misalkan pada titik 1 adalah merupakan titik A dan titik 2 merupakan titik B. Maka di sini kita bisa mengambil sebuah permisalan bahwa tekanan A itu sama dengan tekanan B, tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Itulah awalnya teman-teman. Kemudian coba kita lihat lagi. Di sini titik A ataupun tekanan pada titik A itu dapat dari mana? Itu dapat dari tekanan udara luar. Tadi yang saya jelaskan adalah P0 karena di sini pada tandonnya itu ada lubang, maka PA sama itu merupakan P0 ya karena dapatkan dari tekanan udara luar. Dan pada tekanan B itu dapatkan dari tekanan hidrostatis pipa vertikal dan ketinggian H, bisa kita uraikan menjadi PMGH ditambah dengan teman-teman tekanan udara dinamis yang ada di pipa horizontal ini, maka ditambahkan dengan P2. Maka rumusnya adalah P0 sama dengan PMGH plus P2, dimana dapatkan dari tekanan udara luar, tekanan hidrostatis pipa vertikal dengan ketinggian H, dan adalah tambah dengan pipa horizontal yang merupakan tekanan dinamis udara. Maka saya dapatkan persamaan 2 sama dengan P0 min P2 sama dengan PMGH, dimana sini kita bisa ruaskan P2 nya ke sini. Nah teman-teman, persamaan 1 ini kita coba kurangi dengan persamaan 2 dan akan menghasilkan P1 min P0 sama dengan 1/2 rho UV2 kuadrat min PMGH. Kita dapatkan persamaan 2 ini. Lanjut. Oke, tadi setelah kita gabungkan penerapan hukum Bernoulli dengan hukum utama hidrostatika, kita mendapatkan persamaan 3 dari selisih hukum Bernoulli dengan hukum utama hidrostatika, yakni P1 min P0 sama dengan 1/2 rho UV2 kuadrat min rho MGH, di mana rho
rho M ini sama dengan merupakan massa jenis minyak teman-teman. Maaf tadi sebutnya PM tapi sebenarnya rho M. Nah kalau kita pindah ruaskan teman-teman, ini akan membuat rumusnya menjadi 1/2 rho U V2 kuadrat sama dengan rho M GH di plus kurung tutup P1 min P0 dikalikan dengan 2 per rho U, karena di sini rumusnya teman-teman dikalikan dengan 2 per rho U. Nah, jadi kalau dikalikan dengan 2 per rho U menjadi V2 kuadrat sama dengan 2 GH rho M per rho U plus 2 kurung tutup P1 min P0 per rho U. Karena di sini pangkat U-nya kita pindahkan, maka rumus yang ini akan diakar teman-teman. Nah teman-teman, karena di sini yang dibutuhkan adalah V2 minimal, maka rumusnya harus P1 min P0 harus sama dengan 0. Karena P1 sama dengan P0 harus sama dengan 0, maka di sini kita bisa anggap sebagai 0 teman-teman, karena 0 dibagi rho U hasilnya akan 0. Jadi tersisa 2GH V2 minimal sama dengan akar dari 2GH rho M per rho U, dimana di sini hanya merupakan tinggi dari pipa vertikal ini yang menyambungkan tandon minyak dengan pipa horizontal sempit, dan rho minyak didapatkan dari massa jenis minyak yang ada, dan rho U didapatkan dari massa jenis udara yang keluar dari dorongan yang dihasilkan dari tekanan tadi. Oke teman-teman, tadi setelah kita dapatkan prinsip hukum Bernoulli dan hukum utama statika hubungannya apa dengan kecepatan semprot ini, maka kita dapatkan sebuah kesimpulan teman-teman. 1. Kecepatannya akan meningkat karena luas penampangnya diperkecil. Tadi saya jelaskan di awal kalau di sini luas penampang 1 lebih besar daripada luas penampang 2. Kalau luas penampang 2 itu nyata teman-teman seperti lubang suntik kecil sekali. Makanya perbandingan kedua ini sangatlah jauh. Dan karena tadi V1 meningkat karena luas penampang diperkecil dan ini sangat sempit sekali, maka V2 lebih besar daripada V1. Kecepatan penampang 2 itu lebih besar daripada penampang 1, sehingga penampang 1 bisa dianggap sebagai 0 karena perbedaannya jauh sekali. Ini sempit, ini besar. Ini sempit sekali, yang ini besar. Maka sini V1 bisa dapat 0. Kita bisa anggap sebagai 0. Dan 2, V2 bergantung pada tekanan P1 dan P0, bergantung pada tekanan luar dan dalam teman-teman. Tadi P0 sini adalah tekanan dari luar dan P1 sini tekanan dari dalam. Maka kalau kita lihat prosedurnya, bagaimana sih prosedur dari semprot nyamuk ini? Nah teman-teman, kalau tuas ini ditarik, maka akan menyebabkan tekanan udara di sini rendah, dan di sini menyebabkan minyak akan keluar melalui pipa vertikal ini sampai ke titik ini. Nih. Nah, hal sampai situ ketika minyaknya sudah sampai di ujung pipa vertikal dan tuas sampai di sini, dan ketika didorong, udara dalam yang dihasil dari pompa ini akan mendorong cairan minyak ini untuk keluar, sehingga menyebabkan udara kabut yang akan membasmi nyamuk-nyamuk itu. Jadi ditarik, minyak ini akan sampai pada ujung pipa vertikal ini dan didorong, udara dari satu ini akan lewat lubang sempit dan mendorong minyak ini untuk keluar. Jadi kabut yang akan membasmi para nyamuk. Sekarang kita hubungkan ke alat semprot nyamuk. Alat ini sebenarnya sangat sederhana. Ada tabung berisi cairan, tuas pompa, dan nozzle atau lubang semprot kecil. Waktu kita menarik dan menekan tuas, kita memanfaatkan sifat fluida, terutama konsep tekanan, kecepatan aliran, dan perbedaan tekanan yang akan kita bahas nanti lewat hukum Bernoulli. Siapa pencipta konsepnya? Tadi kita sudah sebut bahwa konsep ini berasal dari seorang ilmuwan bernama Daniel Bernoulli. Dia adalah ilmuwan Swiss dari abad ke-18 yang menulis buku berjudul Hydrodynamica. Dalam bukunya, Bernoulli menjelaskan bahwa saat fluida bergerak lebih cepat, tekanannya akan menurun. Dan inilah hukum yang sekarang kita kenal sebagai hukum Bernoulli, yang jadi dasar kerja alat semprot nyamuk kita hari ini. Maka, apa sih yang bisa disimpulkan
1. Fluida adalah zat yang bisa mengalir seperti cairan dalam semprotan nyamuk. Kedua, alat semprot bekerja berdasarkan perbedaan tekanan dan kecepatan aliran fluida. Prinsip alat kerja penyemprot itu, jika penghisap pada pipa ditekan, udara yang melewati pipa venturi mempunyai kelajuan yang sangat besar dan tekanannya menjadi kecil, sehingga cairan dalam tabung akan naik dan ikut tersemprot keluar bersama dengan udara. Teman-teman, mohon digarisbawahi, semakin besar gaya tekan yang diberikan pada penghisap, kecepatan aliran udara dalam pipa akan semakin besar dan cairan yang tersedot akan semakin banyak, sehingga semakin banyak cairan yang disemprotkan. Kesimpulan ketiga adalah hukum Bernoulli dan hukum dari hukum utama hidrostatika menjelaskan kenapa cairan bisa naik dan keluar dari alat ini. Dan keempat, penemu konsep ini adalah Daniel Bernoulli, ilmuwan jenius dari abad ke-18. Maka teman-teman, sekian penjelasan fisika dasar dari kelompok 5 yang beranggotakan Noel, Abed, dan Raka yang menjelaskan bagaimana konsep hukum Bernoulli dan hukum utama hidrostatika bisa berhubungan dengan alat semprot nyamuk. Maka sekian dari pesan kami, kelompok 5 undur diri dan saksikan video kami selanjutnya. Terima kasih.